Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, thumma assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فقال الله في القرآن العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. Bersyukur kepada Allah Ta'ala, pada malam hari ini kembali kita dapat berkumpul di masjid yang kita muliakan ini. Kita laksanakan salat maghrib berjamaah, kemudian kita rangkaikan dengan rawatib ba'diyah maghrib. Setelah itu kita lanjut dengan mengaji atau membahas ilmu-ilmu agama. Mudah-mudahan seluruh rangkaian aktivitas ibadah yang kita lakukan pada hari ini atau pada malam hari ini insyaallah menjadi sebab bagi kita untuk mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita perbanyak untuk Nabi Rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita harapkan syafaat dari Nabi yaumul qiyamah, hari yang disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Mudah-mudahan seluruh kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala urusan kita, kemudian Allah berikan kekuatan bagi kita untuk dapat mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lewat perbuatan dan perkataan. Kajian kita pada malam hari ini adalah bahasan fiqih, yang malam hari ini kita masuk kepada bahasan al-wudu. Ada istilah atau kaidah yang ditulis oleh ulama berkaitan dengan wudu ini, yaitu ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Disyariatkan wudu itu untuk melakukan ibadah pokok seperti salat, maka dibutuhkan wudu sebelum masuk kepada salat. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib artinya adalah ibadah salat yang wajib itu tidak sempurna kecuali melakukan sesuatu, maka sesuatu itu pun hukumnya jadi wajib untuk dikerjakan. Maka untuk melakukan salat tidak sah salat kecuali ada wudu, maka wudu pun menjadi wajib untuk mengerjakan ibadah salat. Dia disebut dengan syaratun min syurutis salat, syarat di antara syarat-syarat salat. Al-wudu ma'khudhun min al-widha'ah, dan kalimat wudu itu diambil dari al-widha'ah. Widha'ah itu artinya bersinar, al-hasan cantik, indah, berseri. Sedangkan dalam pandangan syariat, wudu itu adalah isti'malul ma' fi a'dha'in mu'ayyanah ma'an niyah, yaitu menggunakan air pada anggota-anggota tubuh yang sudah ditentukan berikut dengan niatnya. Jadi tidak semua anggota tubuh kita ini dibasuh, tidak semua anggota tubuh kita diusap, tapi a'dha'un mu'ayyanah, ada beberapa anggota tubuh yang ditetapkan. Dan wudu termasuk dalam kategori ibadah yang ghairu ma'qulil makna, yaitu ibadah yang kita terima saja. Jadi tidak bisa dicari kenapa mesti wajah yang dibasuh umpamanya, kenapa mesti tangan yang dibasuh umpamanya. Jadi bagaimana perintah Allah, maka begitulah yang kita perbuat. Maka oleh karena itu dalam pelaksanaan wudu bukan berarti dia tidak ada hikmah. Hikmah semua ibadah itu ada,
Tetapi bila kita gunakan logika atau akal pikiran kita, maka sepantasnya yang dibasuh pada saat berwudu itu tentunya adalah hal-hal yang bersifat tersembunyi atau yang cepat dia mengalami perubahan pada badan kita. Tapi ternyata bukan itu yang Allah Ta'ala inginkan. Maka setiap perintah Allah disambut oleh orang mukmin dengan satu prinsip, yaitu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ada perintah Allah itu kita sambut dengan sami'na, dengar, wa ata'na, kami patuhi, ghufranaka, karena yang kami harapkan atau yang kita butuhkan dari Allah adalah pengampunan. Jadi pengampunan dosa itu bisa terjadi lewat wudu kita. Pengampunan dosa itu bisa terjadi lewat solat kita. Pengampunan dosa itu bisa terjadi lewat baca-baca Quran kita. Cuman satu syaratnya kata Allah dalam Quran, yaitu in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Dosa-dosa kita itu dapat dihapus walaupun kita tidak memohon. Jadi cara penghapusan dosa itu satu-satunya bukan dengan cara Allah maghfirli wa liwalidayya, tapi lewat melakukan wudu pun bisa terampunkan dosa-dosa kita. Pada kajian ini kita tidak membahas secara khusus tentang fadilatul wudu. Tapi kalau kita buka lagi bagaimana hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan fadilah wudu, maka akan kita temukan di sana hadis Nabi yang begitu detail, bahwa orang yang berkumur-kumur pada saat berwudu, begitu dia keluarkan air dari mulutnya, maka akan keluar pula lah dosa-dosanya sampai pada tetes yang terakhir. Begitu dia masukkan air ke hidungnya, maka begitu air tadi keluar dari hidungnya, maka keluar pula lah dosa-dosanya sampai tetesan air yang terakhir. Begitu pula dia basuh wajahnya, maka Allah akan hilangkan dosa-dosa dari wajahnya sampai pada tetes terakhir. Dan begitulah seluruh anggota wudu yang kita basuh. Jadi walaupun lisan kita tak berkata Allah maghfirli, tapi dengan perbuatan kita berwudu itu Allah Ta'ala sudah mengampunkan dosa-dosa. Tapi sekali lagi syaratnya adalah in tajtanibu kaba'ira. Itu An-Nisa ayat 31. Kau jauhi kabair, dosa-dosa besar. Ulama berbeda dalam menuliskan jumlah dosa-dosa besar dalam kitab-kitab mereka. Al-Zahabi umpamanya dia menulis dosa besar itu ada 75, khamsah wa sab'ina kabair, ada 75 dosa besar. Tapi Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair, dia menulis lebih dari 100 dosa-dosa besar itu. Puncak atau ranking tertinggi dari dosa besar itu adalah asyirku, syirik kepada Allah Ta'ala. Nah, inilah yang menjadi pesan Luqmanul Hakim di dalam Al-Quran. Dia katakan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Para ulama berkata bahwa seorang ayah sejatinya menjadi guru yang terbaik untuk anaknya. Hari ini sudah terbalik, ibu yang paling banyak mendidik anaknya dibandingkan dengan ayah. Tapi kalau ditengok dari konsep Quran, seharusnya ayah yang lebih proaktif untuk kemudian banyak berinteraksi, banyak berkomunikasi dengan anaknya. Hal ini dapat kita lihat bagaimana Luqmanul Hakim mengajarkan prinsip-prinsip dasar pendidikan kepada anaknya. Jadi hal pertama yang diajarkan oleh Luqman adalah la tusyrik billah, jangan kau syirik pada Allah Ta'ala. Inna syirka la zulmun azim, karena syirik itu adalah aniaya. Zulmun azim, kezaliman yang paling besar itu adalah syirik. Nah, maka itu dosa besar. Banyak lagi yang lain, ada uququl walidain, ada dosa
terhadap kedua orang tua, tarkus salat, meninggalkan salat, lalu zalimnya suami kepada istri, durhakanya istri kepada suami. Lalu ada juga termasuk dalam deretan dosa besar itu adalah al-qatlu, yaitu pembunuhan. Jadi pembunuhan itu termasuk dalam daftar dosa-dosa besar yang kemudian sudah ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran larangannya dan hadnya. Had itu adalah hukuman atau vonis pidana. Had nanti akan sampai dalam kajian fiqih, ada nanti istilah hudud. Hudud itu adalah vonis tertentu bagi pelaku tindakan pidana. Nabi SAW sudah menyebutkan bagaimana fenomena umat akhir zaman. Kata Rasul, yataqarabuz zaman, masa berputar dengan begitu cepat. Yang kedua, yang usul amal itu sudah banyak yang berkurang. Lalu yulqasyuhu, kebakhilan atau kekikiran itu sudah semakin merata. Kikir ini, pelit ini bisa disebabkan karena himpitan atau beban hidup yang berat. Dan kemudian bagaimana praktek gaya hidup umat akhir zaman yang seluruhnya mencicil kredit. Dari mulai rumah kredit, kereta kredit, mobil kredit, handphone kredit, seluruh perabot rumah kredit, sampai-sampai pakaian juga kredit. Nah, ini yulqasyuhu, ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kebakhilan. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Kemudian yang keempat, kata Rasul, tazharul fitan, muncul fitnah-fitnah. Jadi perempuan, laki-laki berjoget dalam satu tempat yang sama. Fitnah yang paling banyak terjadi di akhir zaman itu adalah fitnah yang berkaitan dengan agama. Jadi banyak hal yang sesungguhnya kita temukan, apa yang dibilang oleh Nabi itu sudah kita dapati secara nyata. Baru yang kelima, kata Nabi, wa kathratul harj, terjadinya banyak haraj. Sahabat kemudian nanya, ya Rasulullah, wa mal haraj, atau ayyuma huwa, apa yang dimaksud dengan al-haraj itu? Kata Nabi, al-qatlu fal-qatlu, pembunuhan demi pembunuhan. Hari ini lagi viral kan, tembak-menembak. Nah, itu membunuh, pembantaian demi pembantaian sudah terjadi. Ya, oleh karenanya peristiwa ini kemudian jauh sebelum hadirnya peristiwa yang lagi viral ini, Allah sudah ngasih tahu lebih dulu. Maka dibuatlah satu tata aturan hukum, itu Al-Quran. Makanya Al-Quran itu kan sering disebut dengan Dusturul Hayat. Dusturul Hayat apa? Undang-undang untuk kehidupan kalian. Maka Allah hadirkan solusi hukum bagi pelaku pidana pembunuhan itu. Apa dia? Kutiba alaikumul qisasu fil qatla, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla, wahai orang-orang yang beriman, ditetapkan, diwajibkan atas kamu al-qatla, al-qisas, qisas fil qatla, adanya hukum qisas dalam tindak pidana pembunuhan. Kalau kita bandingkan pada ayat lain, jadi ayat kutiba alaikumul qisasu fil qatla ini itu hadir setelah ayat kutiba alaikumus shiyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan seterusnya. Baru ada perintah lagi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Sebagian ulama tafsir bilang gini, memang kalau kita lihat ayat Al-Quran itu semacam dia acak. Acaknya begini, baru saja Allah bercerita tentang puasa. Jadi seharusnya menurut akal manusia, menurut analisa manusia, bahwa habiskan saja dulu cerita tentang puasa, baru kemudian bercerita tentang yang lain-lain gitu. Tapi belum habis lagi topik tentang puasa, maka Allah Ta'ala bercerita tentang al-qisas. Nah, kata ulama,
memang kalau dibalikkan ke analisa manusia gitu. Karena Al-Quran ini bukan analisa manusia, dia bukan kitab ilmiah versinya manusia, tapi ini adalah undang-undangnya Allah Khaliqul Alam. Sehingga kemudian kewajiban orang yang berpuasa itu sama seperti kewajiban untuk menegakkan qisas itu. Cuman dalam kitab Fiqhul Manhaji, ini kitab yang kita baca malam hari ini, bahwa tidak bisa seseorang itu menegakkan hukum qisas secara individual, secara personal. Ada orang yang melakukan pembunuhan, lantas kemudian kita aja berkumpul, yuk kita bunuh lagi, itu nggak boleh. Nah, kemudian Al-Jami' li Ahkamil Quran, Al-Qurtubi bilang mesti ada badan atau mesti ada institusi resmi yang kemudian menetapkan undang-undang itu, barulah secara resmi dijatuhkan hukuman qisas. Nah, yang menjatuhkan atau yang menjalankan eksekusi qisas itu pemerintah atau negara. Nah, jadi makanya sekali lagi bahwa penerapan itu bersifat wajib, sebagaimana wajibnya puasa gitu. Ya, makanya pakai kutiba dia kan, kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Jadi ketika kita katakan kutiba alaikumus siyam itu wajib atas kamu puasa, maka kutiba alaikumul qisasu fil qatla begitu juga. Nah, jadi cuma melihatkan Allah, nanti sampai bahasan kita pada kajian itu. Jadi balik kita ke kaji kita, bahwa amaliyah kita berupa wudu itu dia dapat menghapuskan dosa. Nah, dia dapat menggugurkan dosa-dosa. Jadi sekali lagi syaratnya apa? Intajtanibu kabair, kalau kau lakukan, tinggalkan dosa besar. Jadi kalau ada orang berwudu lalu dia tetap melakukan dosa besar, maka tidak hapus dosa-dosanya itu. Dia berwudu tapi membunuh, dia tak hapus dosanya itu. Atau kemarin kita puasa sunnah Muharram umpamanya, lalu dia tidak sholat, puasa sunnahnya iya, sholatnya tidak. Karena dia berpikiran begini, puasa sunnah Muharram itu dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu gitu kan. Nah, jadi dia punya hitung-hitungan nih, kalkulasi. Oh, enak juga berarti ini. Kalau dosa setahun yang lalu dengan melakukan puasa sekali satu hari 10 Muharram, ya udah puasa saja. Nah, maka kemudian dia tinggalkan terus salat. Maka Allah buat aturan, intajtanibu, jika kamu menjauhi kabair, dosa-dosa besar itu. Nah, baik, kemudian ada niat tadi. Nah, itu beda. Niat pada saat membasuh anggota tubuh yang sudah ditentukan itu ada niat. Niat ini adalah ibadah. Dengan niat tatamayyazul ibadah minal adah, dan begitu yang dijelaskan oleh Al-Imam As-Suyuti di dalam kitabnya Al-Ashbah wan Nazair, bahwa niat itu pembeda atau untuk membedakan satu aktivitas itu yang bersifat ibadah atau adah. Adat itu artinya biasa, perbuatan biasa yang kita tidak diberikan dosa dan pahala atas mengerjakannya. Itulah adat namanya. Sepanjang adat itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Tapi kalau adat itu sudah bertentangan dengan nilai syariat, berarti adat itu adalah adat yang membawa kepada dosa. Nah, jadi adat itu kebiasaan, maka ada niat ke sana. Maka niat tadilah yang akan membedakan suatu perbuatan itu jadi bernilai ibadah atau dia bernilai biasa saja. Seperti kalau ada kita duduk di masjid, lewat di masjid, lalu kemudian niat kita duduk di masjid itu apa? Niat kita untuk istirahat, maka yang dia dapatkan hanya istirahat itu saja. Maka ketika niatnya adalah iktikaf, ya dia dapatlah pahala iktikaf. Jadi harus ada niat, niat ke sana. Makanya Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi rupanya hadis ini muncul itu pada saat Rasulullah mengabarkan untuk hijrah, maka ada orang yang bernama Muhajir Ummi Qais. Ada seorang perempuan namanya Ummu Qais. Ummu Qais ini dalam mata atau dalam pandangan laki-laki ini ya lumayan cantik. Lalu dia mau hijrah, karena memang dia
menganggap bahwa seruan Nabi itu adalah penyelamat akidah, maka dia mau hijrah. Tapi ada seorang laki-laki, dia mau juga hijrah, tapi motifnya hijrah itu adalah karena ingin mengikut atau karena ingin menikahi si Ummu Qais tadi. Karena begini, setelah dia sampaikan keinginannya, kata dia, "Wahai Ummu Qais, aku ingin menikahimu." Kata Ummu Qais, "Iya, aku mau menikah denganmu dengan satu syarat, kau mau ikut hijrah denganku." Jadi hijrahnya itu tidak lagi karena Allah, hijrahnya itu sudah karena Ummu Qais. Jadi sampailah berita itu ke Rasul, maka Nabi SAW ingin meluruskan niat para sahabat. Jangan sempat niat kalian ini, ibadah yang kalian lakukan ini tak bernilai apa-apa, maka luruskan niat. Maka Rasulullah ingatkan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, makanya di antara contoh yang dibuat Nabi apa? Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka siapa saja yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratu ilallah wa rasulih, dapatlah dia keridhaan Allah, dapatlah dia keridhaan Rasul. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, tapi kalau dia mau hijrah itu karena ada motif mencari dunia lewat perdagangannya, karena banyak juga yang itu ikut hijrah, pikirannya, wah ini mantap juga nih, nah, ada bisnisnya di sana, udah sampai ke Madinah buka bisnis gitu. Awim ro'atin yang kihuha, atau motif hijrahnya itu adalah karena ada seorang perempuan yang dinikahinya. Nah, ini cakap Nabi ini menembak si laki-laki yang mau hijrah karena si Ummu Qais tadi. Tapi begitu santunnya Rasul, ditutup nama si laki-laki tadi, tak disebut namanya. Cuman orang kemudian memberikan gelar untuk si laki-laki itu dengan Muhajir Ummi Qais. Apa arti Muhajir Ummi Qais? Artinya orang yang hijrah karena ingin mendapatkan cintanya Ummu Qais. Nah, jadi namanya ditutup tapi dapat label baru deh. Label barunya adalah Muhajir Ummi Qais. Jadi ibadah wudu itu ibadah yang perlu kepada niat. Harus ada niat supaya membedakan antara satu perbuatan ibadah dengan adat. Contoh yang selalu disebutkan oleh ulama, ada orang yang gerah waktu malam, lalu pergi dia ke tempat kamar mandinya atau tempat berwudunya, lalu dia basuh wajahnya, dia basuh tangannya, dia basuh kepalanya, dia basuh kakinya, pas macam orang berwudu betul, tapi tidak ada niat. Nah, jadi bolehkah dengan perbuatan dia itu dia melakukan ibadah salat? Maka jawabannya tidak boleh, karena perbuatan dia itu dianggap sebagai adat. Maksud adat itu apa? Maksud adat itu adalah perbuatannya tabarrud, hanya untuk mendinginkan atau membuat badan supaya tidak gerah saja. Tapi kalau ada niatnya, maka disinilah kemudian kan muncul istilah kita, kalau kau berniat untuk akhirat, duniamu dapat. Tapi kalau kau berniat dunia semata, akhiratmu tidak dapat. Kalau kau tanam padi, akan tumbuhlah rumput. Tapi kalau kau hanya menanam rumput, tak akan ikut tumbuh padi. Nah itu. Kalau rumput yang ditanam sampai putih, mata awak nunggu mana lah padinya, tak tumbuh-tumbuh. Karena memang tak tumbuh. Tapi kalau kau tanam padi, maka akan tumbuhlah rumput itu. Artinya apa? Dunia yang kau niatkan semata-mata, akhirat tak nyusul, tak ngikut dia. Tapi kalau kau niatkan akhirat, maka otomatis dunia ini akan ngikut sama kau. Nah, jadi maka ada niat. Bagaimana format niatnya? Kaif yang sebelumnya, mahallun niyah. Bagaimana niat itu? Mahallun niyah al-qalbu, tempat niat itu di hati, bukan lisan ya, bukan di lisan. Wa yusannu talaffuz biha, namun hanya sunnah saja dilafazkan. Jadi ada orang yang menyebutkan bahwa melafazkan niat itu adalah bid'ah. Bahkan disebut pula lagi labelnya bid'ah munkarah. Oh ini bid'ah munkarah, ma fa'alahu nabi, kullu ma fa'alahu nabi fahuwa bid'ah. Ini tak pernah dibuat Nabi, semua yang tak pernah dibuat Nabi maka itu adalah bid'ah gitu. Jadi tidak semata-mata ma fa'alahu nabi itu bid'ah. Apa yang tidak dibuat oleh Nabi itu lantas kemudian serta-merta menjadi bid'ah, tidak.
Jadi tidak ada satu ucapan Nabi yang seperti itu. Yang kedua, tidak ada sahabat yang memahami konsep bid'ah itu ma fa'alahu Nabi, tidak ada. Satu orang sahabat pun tidak pernah memahami bahwa konsep bid'ah itu adalah apa yang tak dibuat oleh Nabi, tidak pernah begitu. Nah, oleh karena itu maka manfaat melafazkan niat itu banyak betul. Kita mau mengajarkan ke anak-anak, nah, berwudu itu wajib berniat ya nak, wajib berniat, karena niat itu adalah rukun. Lantas si anak nanya, bagaimana niatnya bu? Niat itu dalam hati nak, jadi tak bisa ibu ajarkan sama kau, karena kalau ibu nanti lafazkan bid'ah nanti ibu kan sulit kan? Kan sulit kan? Karena dia dalam hati nak, dalam hati. Pokoknya dalam hati aja lah pokoknya. Ya cemana kata orang. Karena orang kan mau tahu bagaimana format niatnya dalam hati itu bagaimana. Nah, disitulah perlunya kita untuk melafazkan niat itu. Nah, itu satu dari sisi edukasi, pendidikan, pengajaran. Ya, Rasulullah saja pun ketika dia ketika menyebutkan khusyuk, khusyuk itu kan amal hati, itu kan amal hati. Jadi tidak juga Rasulullah, walaupun khusyuk itu amal hati, tapi tetap saja ada gambaran-gambaran untuk mendapatkan khusyuk itu secara teori. Ada juga, walaupun khusyuk itu amal hati, tapi untuk penjelasannya, penerangannya, kan tidak ada orang yang bercerita tentang khusyuk. Khusyuk itu adalah amal hati. Oleh karena itu maka ya khusyuk ajalah kalian. Tapi bagaimana caranya, kan gitu? Harus ada. Maka ulama mengatakan bitadabburil ayat, dengan kau hadirkan fokus hatimu, kau renungkan makna-makna ayat yang kau baca. Nah, setidaknya itu ada jalan. Itulah wasilah untuk mendapatkan khusyukan. Begitu pula dengan amal niat tadi. Maka niatnya dalam hati, sunat dilafazkan. Kira-kira bagaimana lah lafaz niat atau niat ketika wudu, niat pada saat mau berwudu itu bagaimana lah? Maka dibuat ulama lah, nawaitu faradul wudu'i lillahi ta'ala, sengaja aku melakukan fardu wudu karena Allah Subhanahu wa taala. Bisa tidak dengan yang lain? Boleh. Nawaitu raf'al hadasil asghari lillahi ta'ala. Boleh tidak dengan yang lain? Boleh juga. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Bahasa Indonesia boleh. Boleh karena dia amal hati. Sengaja aku berwudu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ada gambaran supaya orang paham, oh begitu. Nah, makanya kenapa ulama mengatakan sunnah talafuz niat, supaya yang kita ucapkan di awal itu, itulah yang kita bawa pada saat kita berniat. Karena yang dimaksud dengan niat itu adalah qasdus syai'i maqrunan bi fi'lihi. Maksudnya menyengaja atau berkeinginan untuk melakukan sesuatu disertai dengan memperbuatnya. Itulah disebut dengan niat. Kalau ada orang dari rumah, dia bilang sampai di masjid nanti berwuduklah aku. Udahkah itu disebut niat? Belum. Karena dia tidak maqrunan bil fi'il. Karena dia tidak disertai dengan perbuatan. Jadi itu belum niat lagi. Apa namanya itu? Kata ulama dalam kitab Al-Bajuri, namanya azam. Azam itu hanyalah satu kekuatan keinginan untuk melakukan, tapi ada jarak dari keinginan dengan perbuatannya, itu namanya azam namanya. Tapi kalau tidak ada jarak, begitu ada keinginan langsung diperbuat, itulah dia namanya niat. Disebut dengan niat. Nah, makanya orang berwudu kapan dia berniat? Pada saat dia ghuslu awwali juz'in minal wajhi, pada saat dia membasuh juzuk yang pertama dari wajahnya. Nah, disitulah dia meletakkan niat tadi dalam hati. Tak cukup hanya dengan lafaz niat saja. Nah, di sini yang kita harus berhati-hati.
Jangan hanya sekedar nawaitu raf'al hadas, mulutnya berlafaz tapi hatinya tidak hadir atau tidak memasang atau memasukkan niatnya pada saat dia berwudu. Di sini yang kadang orang kemudian melewatkan itu. Jangan sempat ibadah wudu kita tadi dianggap sebagai ibadah yang tak sah. Apa sebab? Karena kalau sudah wudunya tak sah, sholatnya tak sah juga. Begitulah pentingnya wudu itu, karena dia mempengaruhi sholat kita. Hal-hal yang terjadi di luar sholat yang kemudian berakibat kepada tidak sahnya ibadah sholat kita, itu harus diperhatikan karena dia disebut dengan syarat. Nah, makanya kalau ada orang kan dia baru siap baul, lalu kemudian dia tidak betul-betul perhatikan dengan baul atau kencing yang baru saja dia buang, lalu dia anggap enteng, anggap remeh dia. Selesai itu sholat dia tidaklah diterima oleh Allah salatnya. Apa sebab? Karena masih ada najisnya. Walaupun setetes najis itu masih tersisa pada bagian tubuh kita, apalagi nempel pada pakaian kita. Nah, jadi nawaitu fardhul wudu atau nawaitul wudu'a atau nawaitu raf'al hadasil asghar lillahi ta'ala, itu yang harus kita hadirkan. Maka waktunya adalah pada saat membasuh bagian pertama dari wajah kita. Ya, bagian pertama dari wajah itu ya terserah aja, bukan hanya kening kita ini, tapi bisa pula bagian muka kita, yang pipi kita ini kan wajah kita juga. Awal juz'in minal wajhi itu tidak ditunjuk apakah dia kening atau dagu dan sebagainya. Pokoknya begitu pertama kita membasuh bagian pertama dari juzuk, situlah dipasangkan niat. Yang kedua, ghuslu jami'il wajhi, membasuh semua wajah, dan batasan wajah itu mimman batis sya'ri ila asfali dhaqan tulan, dari tempat tumbuhnya rambut itu menurut yang normal. Ada juga tempat tumbuh rambutnya orang kemari. Nah, jadi tidak nengok orangnya, tapi nengok ghalibannya. Ghaliban itu memang kebiasaan rambut orang itu kan tumbuhnya sini gitu. Tapi kan ada juga Ustaz kemarin orang kita dulu nyebut profesor. Saya kalau nengok orang rambut begitu, oh ini profesor. Padahal enggak. Rupanya profesor itu gelar akademik yang diberikan kepada seorang yang memang sudah sampai dia pada tingkat itu. Awak dulu asal melihat yang kayak itu profesor. Rupanya banyak orang yang tak profesor rambutnya macam begitu. Rupanya tak profesor. Jadi itu ya. Jadi lihat adalah normalnya. Maka orang yang tidak tumbuh sehelai pun dari rambutnya, tetap saja dia ngikut orang yang normal. Karena ada orang yang memang tidak punya rambut, tidak tumbuh rambutnya, maka dia harus ngikut kepada orang yang normal. Ya, pada bagian di atas dari keningnya itu, nah dari situlah dia mulai membasuh batasan wajah itu sampai kemudian kepada asfal az-zaqan, di bawah zaqan. Di bawah zaqan, di bawah dagu kita secara melintang. Wa minal udhun ilal udhuni 'aradan, dan dari telinga ke telinga secara melintang. Dan itu harus betul-betul dipastikan terkena air, karena wajah itu adalah bagian dari rukun wudu yang wajib untuk dibasuh. Wa yajibu ghuslu kulli ma 'alal wajhi, semua yang ada di muka kita itu wajib dibasuh. Min hajibin, jambangnya, wa syaribin, kumisnya, wa lihyatin, jenggotnya. Kalau jenggotnya itu tebal, jelat-jelati dan masukkan air. Nah, ini kan kulitnya kan ada, kulitnya ada, maka dimasukkanlah air. Itu kalau yang punya jenggot. Kalau yang tak punya jenggot jangan pula jelat-jelati gini. Yang ada jenggot saja. Jadi yang ada jenggot. Kalau yang tak ada jenggot adalah apa boleh buat. Li'annaha min ajza'il wajhi, karena sesuatu yang tumbuh pada wajah kita itu adalah bagian dari wajah. Nah, kecuali kata ulama apabila jenggotnya terlalu tebal, yang tebal betul, nah maka dia tidak diwajibkan kemudian untuk memasukkan air atau meratakan sampai kepada kulitnya itu, karena terlalu, tapi dia hanya dianjurkan untuk menyelat-nyelatinya saja.
Kemudian illal lihyah al-kathifah, kecuali jenggot yang tebal. Wa hiya allati la yura ma tahtaha, ukuran jenggot yang tebal itu yaitu jenggot yang tidak kelihatan ma tahtaha, apa yang di bawahnya, atau fa innahu yakfi ghuslu zahiruha duna batiniha, maka kalau jenggot yang tebal itu hanya diwajibkan untuk membasuh yang zahirnya saja, yang nampaknya saja, tidak kemudian diwajibkan untuk membasuh yang batinnya. Kalau macam jenggot saya ini wajib untuk membasuh karena dia termasuk tipis. Nah, tapi kalau macam Ustaz Zainul agak tebal nih. Semprot. Ya. Tak pala sampai begitu. Kalau yang tebal dia pala sampai ke situ. Nah, jadi jangan dipaksakan kok supaya masuk airnya ambil semprot dulu. Nah, sampai situ juga. Iya. Nah, disitulah letak kemudahan dari ajaran Islam itu. Jadi memang kalau kita lihat kaidah-kaidah fikih itu lentur betul ajaran Islam itu. Ada kaidahnya gini. Idza dhaqal amru ittasa'a. Apabila sesuatu itu sempit maka dia menjadi lapang. Tapi nanti dibalik lagi. Idza tasa'al amru dhaqa. Apabila urusan itu lapang dia dipersempit. Nah gitu deh. Dibalik-balik, idza dhaqal amru ittasa'a, apabila urusan itu sempit dia dilapangkan. Tapi apabila urusannya lapang dia dipersempit. Bagaimana praktiknya atau bagaimana contohnya? Contoh gini. Kita dalam keadaan sulit tidak bisa melakukan salat dalam keadaan berdiri. Maka boleh kita duduk. Dhaqal amru ittasa'a. Kalau kondisinya sempit, kondisinya sulit, lapang keadaan. Tapi kalau kita dalam kondisi lapang, maka dipersempit urusan. Ya kita bisa solatnya berdiri, maka tidak boleh dia solatnya duduk. Bisa nggak solatnya berdiri? Bisa. Ada nggak halangan untuk solatnya berdiri? Tidak ada. Maka dhaqa, dipersempit. Kalau kau juga duduk tak sah solat. Nah itu dia dhaqa dia. Jadi disitulah nampak kelihatan betul tegasnya syariat itu. Jadi dibalik tegasnya ada pula di sana tasamuh atau toleransi yang diberikan bagi orang yang memang sulit untuk melakukan. Maka prinsipnya kerjakan saja. Ittaqullaha mastata'tum, lakukanlah ketakwaan pada Allah sesanggup kamu. Disuruh Allah salat, ittaqu, lakukan ketakwaan itu. Berdiri, iya. Tak bisa, ya duduk. Tapi kalau bisa dia berdiri, wajib dia berdiri. Nah gitu. Jadi kalau jenggotnya yang tebal tadi, tak usah juga awak datang ke Dur Semer. Nah, nanti wudunya ke Dur Semer aja kerja awak nanti, supaya nanti sampai ke lapis-lapis kulit itu. Nah, cukup kata ulama yang dibasuh itu adalah yakfi ghuslu zahiruha, cukup membasuh yang zahirnya saja. Nah, kemudian baik, ini waktu isya kita cepat. Sebelum kita sampai kepada waktu isya, kalau ada yang mau bertanya silakan. Tapi kalau tak ada kita lanjut. Iya. Niat dari mana? Iya. Ada orang berwudu misalkan malam-malam dia berwudu membaca Quran kemarin. Ya. Dia berwudu itu ada berwudu karena Allah, tapi dia azamnya juga untuk baca Quran nih malam. Iya. Tiba-tiba bisa nggak wudu yang seperti ini kita mengerjakan sholat? Niat wudunya untuk membaca Al-Quran. Iya. Iya. Pada prinsipnya wudu itu boleh dilakukan berulang-ulang kali dalam banyak ibadah, gitu kan? Ketika dia sebut saja mutlak, nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, sengaja aku berwudu karena Allah, maka bisalah dia untuk melakukan seluruh aktivitas solat berulang-ulang, solat wajib berulang-ulang, solat sunat berulang-ulang. Nah, tapi kalau dia niatkan wudunya hanya liqiraatil Quran, hanya untuk membaca Al-Quran, maka bisakah wudu dia itu dibawa untuk kemudian melakukan solat wajib umpamanya? Nah, tentunya dalam hal itu mesti kita berwudu lagi. Apa sebab? Karena tadi tujuan kita untuk baca Quran.
bukan untuk listibahatis shalah. Jadi gini, ketika amal yang dia niatkan itu yang besar, maka masuklah yang kecil. Yang besar itu seperti wudu, seperti salat, niat dia adalah untuk salat, maka masuklah qiraatul Quran, masuklah kemudian memegang Al-Quran dan seterusnya. Tapi kalau niatnya hanya berwudu tadi untuk membaca Quran saja, maka nanti pada saat dia mau melakukan ibadah salat, mestilah dia berwudu kembali supaya wudu yang dia lakukan itu adalah untuk salatnya. Kalau yang tadi kan untuk membaca Al-Qurannya. Nah gitu dia. Ya, jadi memang pada prinsipnya wudu itu bisa dipakai untuk segala amaliyah-amaliyah, baik yang wajib maupun sunat. Tapi ketika sudah dibatasinya, maka untuk keluar dari keraguan-raguan gitu, supaya keluar dari keraguan-raguan, maka hendaklah kita berwudu sekali lagi supaya ibadah solat kita itu menjadi ibadah yang betul-betul yakin, tidak dalam keadaan ragu. Nanti solat kita membawa wudu yang tadi, berkata hati, ini solatku ini sah atau tidak ini? Karena wuduku tadi wudu untuk baca Quran, bukan wudu untuk salat. Ada keraguan-raguan itu. Maka kata Rasul, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk, tinggalkan apa yang meragukan engkau kepada apa yang tidak meragukan. Ya, wudu kita lagi, dan wudunya itu memang ditujukan untuk melakukan ibadah salat kita. Nah, kemudian ada ghuslul yadaini ma'al mirfaqain, membasuh dua tangan beserta atau sampai kedua siku. Itu boleh dibalik, dari siku sampai ke ujung pun boleh. Karena kata ulama, ketika Allah katakan wa aydiyakum ilal marafiq, itu bukan berarti mesti dari ujung tangan kemari. Bukanlah mesti dari sini. Sehingga ada orang memaksakannya begini, ya, berwudu. Tapi kalau untuk memenuhi tuntutan wa aydiyakum ilal marafiq tadi, boleh juga. Tapi kalaupun dalam keadaan kondisi di mana kita tidak bisa untuk melakukan dari ujung, sehingga kita ambil wudu itu berwudu dari siku kemudian ke ujung tangan kita, juga boleh. Nah, jemaah muliakan Allah, ada hadis Nabi SAW yang kemudian dilihat oleh sahabat berwudu, dia lakukan membasuh tangannya sampai kepada batas marafiq atau sikunya tadi. Apa dia bilang setelah dia berwudu? Hakadha ra'aitur rasul yatawadda, seperti inilah aku melihat Nabi SAW berwudu. Wajib meratakan semua semua rambut dan semua kulit bil ghusli, dengan basuhan itu, walau kana tahta azafirihi, sekalipun yang ada di bawah kuku-kukunya. Jadi wajib diratakan. Makanya nanti kemudian akan menjadi bermasalah lah wudunya ketika ada kotoran yang menghalangi sampainya air ke dalam anggota tubuhnya. Ini tangan, jari kita ini banyak kotoran di dalamnya itu. Nah, maka harus dihilangkan, harus dibersihkan. Baik, demikian kajian kita ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Nanti akan kita lanjutkan lagi sampai kemudian pada bahasan sunanul wudu atau sunnah-sunnah wudu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu wasallam alaihi walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya karim.